Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, meskipun di situasi sekarang ini kita tidak bisa belajar secara tatap muka, kita belajar daring atau belajar online, kita harus tetap semangat ya, tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh bermalas-malasan, kita harus rajin belajar. Nanti eh, jika pandemi ini sudah berakhir, kita bertemu kembali di sekolah. Oke? Adapun baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Oke? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi dulu, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke? Nah, oke, kita mulai pembelajaran kita. Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan. Oke, seperti yang kita ketahui, kita sedang dilanda oleh COVID-19. Nah, jadi dari itu, meskipun kita melakukan daring atau kuliah online, kita harus tetap semangat dan harus tetap rajin belajar. Kita doakan supaya virus corona ini cepat hilang dan kita dapat bertemu kembali di sekolah secara tatap muka. Nah, di sini Ibu akan membawa materi tentang keberagaman sosial budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang kita ketahui, Bhinneka Tunggal itu artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, kita di Indonesia ini memiliki agama, suku, pakaian adat, rumah adat, terus tempat beribadah, alat musik, dan selebihnya dan lainnya memiliki yang berbeda-beda. Tapi meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap satu dan saling menghargai. Nah, di sini Ibu sudah membawakan materi ataupun media pembelajaran tentang keberagaman sosial budaya dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama itu Ibu mengambil gambar tentang agama yang ini. Nah, di sini kita memiliki ada 6 agama. Yang pertama ada Kristen Protestan, ada agama Katolik, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Nah, meskipun kita memiliki agama yang berbeda-beda, tetapi kita tetap saling menghargai dan memiliki toleransi yang baik. Nah, selanjutnya itu ada gambar pekerjaan. Nah, di Indonesia ini kita juga memiliki berbagai jenis dan profesi. Seperti Ibu, yaitu berprofesi sebagai guru. Nah, selanjutnya ada juga polisi. Nah, kerja polisi ini untuk mengamankan lalu lintas atau mengamankan orang-orang yang melanggar peraturan di jalan raya. Nah, selanjutnya itu ada dokter. Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak Ibu, pekerjaan dokter itu adalah memeriksa orang sakit dan membantu orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang sedang terkena penyakit. Nah, selanjutnya itu ada petani.
kita udah tahu dong apa itu fungsi dari petani. Jika tidak ada petani, maka kita tidak bisa makan. Kenapa? Karena petanilah yang menanam padi. Kalau tidak ada padi, bagaimana kita bisa makan? Nah, jadi petani itu juga termasuk profesi yang sangat mulia, atau pekerjaan yang sangat mulia, karena mereka sangat berjasa untuk kehidupan kita. Nah, selanjutnya itu ada juga pilot. Nah, pilot ini bekerja sebagai supir dari pesawat. Nah, selanjutnya itu ada juga suster. Suster yaitu sebagai rekan kerja dari dokter. Suster ini bisa juga bekerja sebagai perawat untuk merawat pasien dan memberikan obat atau meracik obat. Nah, yang selanjutnya itu ada pedagang. Fungsi pedagang ini untuk memberikan kita para konsumen apa yang kita butuhkan, dari mereka kita membelinya. Jika tidak ada pedagang, mungkin jika kita menginginkan sesuatu atau ingin membeli sesuatu, kita tidak tahu di mana membelinya jika tidak ada seorang yang dinamakan pedagang. Nah, selanjutnya itu ada pakaian adat dari berbagai daerah. Nah, seperti yang kita ketahui, ada juga pakaian adat yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari Sumatera Utara, dan dari Ambon, dan masih banyak lagi seperti di Maluku dan di Bali. Nah, selanjutnya itu ada tarian dari berbagai suku. Nah, ada juga itu tari piring dari Sumatera Barat atau Padang, dan ada juga dari Sumatera Utara seperti dari Toba, dari Simalungun, Tortor, ada juga tari Dayak, ada juga tari kipas, ada juga tari jaipong, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir itu ada permainan. Nah, permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja-remaja. Adapun permainan di zaman dahulu atau sekarang yang masih dilakukan atau memang tidak sering lagi dilakukan, tapi masih ada beberapa yang melakukan, seperti permainan congklak, ada juga permainan tali karet, kelereng, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada makanan khas dari berbagai daerah. Seperti kita ketahui, setiap daerah pasti memiliki makanan khas yang berbeda-beda dan memiliki cita rasa juga yang enak dan berbeda rasa. Nah, selanjutnya itu ada alat musik dari berbagai daerah. Seperti yang kita ketahui, alat musik itu seperti arbab, gendang, kecapi, lalu ada juga suling dan sebagainya. Masih banyak lagi alat musik dari berbagai daerah. Nah, yang terakhir itu ada rumah ibadah, yaitu yang pertama ada gereja, ada juga untuk yang Buddha Vihara, dan ada juga masjid, dan masih ada 3 lagi tempat ibadah. Nah, yang selanjutnya itu ada rumah adat. Setiap provinsi, ada 34 provinsi di Indonesia, pasti memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Seperti mulai dari Nanggro Aceh Darussalam sampai dengan Papua Barat, pasti memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Nah, oke, itulah media pembelajaran yang Ibu berikan. Jadi, sekali lagi Ibu ingatkan, meskipun berbeda-beda, kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, tidak membeda-bedakan, harus memiliki toleransi yang baik antar sesama manusia. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke? Sebelum kita menutup pembelajaran kita,
pasti dong kita tahu apa itu judul lagu dari Satu Nusa Satu Bangsa. Ada baiknya kita menyanyikan dulu. Ibu akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, selamat menyaksikan.